Electrowinning adalah proses elektrometalurgi untuk memulihkan logam berharga dari larutan hasil pelindian dengan cara melewatkan arus listrik melalui larutan elektrolit, sehingga ion logam tereduksi dan mengendap sebagai logam murni di katoda. Proses ini melibatkan 3 komponen utama. 1. Anoda inert, tidak larut, misalnya timbal. 2. Katoda, tempat mengendap, stainless steel atau starter sheet. 3. Larutan kaya elektrolit yang mengandung ion logam terlarut, misalnya Cu2-, Au, Cn2-. Ketika arus searah, DC, dialirkan. Di katoda, reduksi ion logam menerima elektron dan mengendap sebagai logam padat. Contoh untuk tembaga, Cu2-2e- jadi Cu. Di anoda, oksidasi air teroksidasi menghasilkan oksigen dan ion H. H2O2H- 1/2O2C2e-. Kalau ketemu batu warna hijau terang seperti ini, nah ini biasanya malachite. Ini termasuk mineral tembaga yang sudah teroksidasi, jadi relatif mudah diolah. Di lapangan, sering muncul di batuan kapur atau zona pelapukan. Kabar baiknya, malachite ini gampang larut dalam asam ringan. Jadi untuk skala sederhana, ini salah satu sumber tembaga yang paling bersahabat. Yang ini warnanya biru tua, cantik sekali. Ini azurite. Sering jadi saudara dekat malachite, bahkan bisa berubah jadi malachite seiring waktu. Sama seperti malachite, azurite juga cukup mudah larut dalam asam. Jadi kalau tujuan kita bikin larutan tembaga, ini juga kandidat bagus. Kalau yang ini, sekilas mirip emas ya, tapi ini chalcopyrite. Ini mineral tembaga utama di banyak tambang besar. Tapi, dia bandel. Tidak mudah larut begitu saja. Biasanya perlu proses oksidasi dulu, atau bantuan bakteri di alam. Jadi kalau skala kecil, agak lebih sulit dibanding yang hijau atau biru tadi. Nah ini yang sering disebut paacok ore, warnanya pelangi. Ini bornite. Cantik, tapi prosesnya mirip chalcopyrite. Dia juga mineral sulfida, jadi tidak langsung larut. Harus melalui proses lebih panjang sebelum tembaganya bisa diambil. Yang ini warnanya gelap, hampir hitam. Ini chalcocite. Kandungan tembaganya tinggi, bahkan lebih tinggi dari chalcopyrite. Tapi tetap, karena dia sulfida, perlu perlakuan khusus supaya bisa larut. Di tambang, ini sering jadi target bagus, tapi prosesnya tidak sesederhana malachite. Kalau lihat warna merah tua seperti ini cuprite. Ini sudah bentuk oksida, jadi lebih dekat ke logam tembaga. Biasanya lebih mudah diolah dibanding sulfida. Di zona oksidasi, cuprite sering jadi tanda bahwa tembaga ada di sekitar situ. Yang ini biru metalik gelap, ini covalite. Jarang dominan, tapi sering muncul sebagai bagian dari sistem sulfida. Sama seperti yang lain di kelompoknya, dia tidak langsung larut. Biasanya butuh proses lanjutan sebelum bisa masuk ke tahap pelindian. Jadi, tidak semua batuan tembaga itu sama. Ada yang mudah larut, ada yang butuh proses panjang. Tapi tujuannya satu. Mengubah tembaga di dalam batu, jadi larutan. Supaya nanti bisa kita ambil kembali, jadi logam. Sebelum jadi tembaga seperti ini, asalnya dari batu. Ada yang hijau, biru, bahkan ada yang kelihatan seperti emas. Batu ini kita hancurkan dulu, supaya tembaganya mudah keluar. Setelah itu kita rendam dalam larutan, biasanya pakai asam ringan. Pelan-pelan, tembaga mulai larut ke dalam air. Nah ini tandanya, air berubah jadi biru. Artinya tembaga sudah jadi ion Cu2-. Kita saring, ambil cairannya saja. Dari sinilah, perjalanan tembaga dimulai, masuk ke proses listrik, jadi logam kembali. Bikin tembaga pakai listrik, di rumah? Bisa, dan ini bukan sulap. Alatnya simpel saja, larutan tembaga, 2 plat logam, kabel, sama listrik kecil. Yang penting ini, jangan kebalik. Positif ke anoda, negatif ke katoda. Disinilah tembaga nanti nempel. Nah, lihat jarumnya mulai gerak. Pelan saja, jangan langsung besar, nanti malah gosong hasilnya. Mainnya sabar, arus kecil tapi stabil. Ibarat masak, api kecil tapi matang rata. Begitu listrik jalan, di dalam larutan mulai ada reaksi. Ion tembaga mulai bergerak. Kalau dipercepat, kelihatan jelas. Dari tipis,
lama-lama jadi tebal. Ini tembaga benar-benar lahir dari larutan. Ion Cu ini menuju katoda, menangkap elektron, lalu berubah jadi logam padat. Ini proses reaksi redoks, sederhana, tapi penting sekali di dunia tambang. Nah ini hasilnya, merah, halus, dan nempel kuat. Dari air biru, jadi logam nyata. Kalau tembaga, hasilnya rapi begini. Tapi kalau emas, biasanya gelap, seperti lumpur halus. Kalau hitam begini, kebanyakan arus. Bukan makin bagus, malah rusak. Kalau nggak jadi-jadi, ya harusnya kekecilan wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Jadi, teknologi tambang besar itu, bisa kita pahami dari skala kecil. Bukan soal besar listriknya, tapi soal pasnya. Hasil tembaga itu tidak selalu sama. Dari larutan, kita dapat logam merah mengkilap. Dari flotasi, masih berupa pasir hitam. Dan setelah proses panjang, barulah jadi tembaga murni seperti ini. Jadi, satu logam bisa punya banyak wajah.